Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak dan Ibu investor dan calon investor yang hadir secara virtual pada Public Expose Live 2025. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pasar Modal yang ke-48, PT Custodian Central Efek Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penyaminan Efek Indonesia, serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan, kembali menyelenggarakan Public Expose Live 2025. Acara ini merupakan bentuk keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat, serta untuk memberikan ruang diskusi kepada investor maupun calon investor. Bapak dan Ibu sekalian dapat secara langsung mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja, kondisi keuangan perusahaan tercatat melalui acara ini. Selain itu, para investor dan calon investor juga dapat berinteraksi langsung dengan manajemen perusahaan tercatat, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai prospek dan arah pengembangan perusahaan di masa depan. Kami berharap bahwa informasi yang disampaikan dapat menjadi referensi bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi, serta menumbuhkan kepercayaan investor terhadap keberlangsungan perusahaan tercatat maupun pasar modal Indonesia. Sebagai bagian dari upaya kami dalam meningkatkan perlindungan dan kenyamanan investor, PT Custodian Central Efek Indonesia menghadirkan fasilitas acuan kepemilikan sekuritas atau akses KSEI yang memungkinkan investor untuk memonitor portofolio investasi masing-masing. Platform akses KSEI ini juga terintegrasi dengan sistem isi KSEI yang dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham perusahaan tercatat secara virtual. Semoga fasilitas yang dikembangkan oleh KSEI ini bermanfaat bagi para investor pasar modal Indonesia. Akhir kata, selamat mengikuti Public Expose Live 2025. Semoga acara ini bermanfaat dan mendorong Bapak Ibu sekalian untuk aktif berinvestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan juga Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga Ibu dalam acara Public Expose Live 2025 dalam rangka 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Wiki Adrian dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Dan pada sesi Public Expose kali ini akan diisi oleh PT Harta Dinata Abadi Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan HRTA. Bapak dan juga Ibu, PT Harta Dinata Abadi Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 21 Juni 2017 dan PT Harta Dinata Abadi Tbk bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan. Dan sebelum melangkah ke susunan acara berikutnya, perlu kami ingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2025 dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan berikutnya kita akan simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. More than just a company, we are a legacy of trust, craftsmanship, and innovation. As the forefront of Indonesia's gold industry for over 34 years, we are Harta Dinata Abadi. With our philosophy, from the heart to true beauty, we bring the finest gold jewelry to life, setting the standard for quality and integrity. As Indonesia's only publicly listed gold jewelry company, we take pride in being the most integrated gold manufacturer, seamlessly operating from midstream to downstream
ensuring quality, efficiency, and sustainability at every stage. At the heart of our operations is our state-of-the-art ISO certified refinery run by our subsidiary MS Murni Abadi, where we produce Emasku Gold Bullion, a testament to our commitment to purity and precision. From refining to crafting, every step is a reflection of our dedication to excellence. From our expertise, we bring you Ardor, a jewelry brand that celebrates diversity by embracing all beauty, designed to inspire confidence and elegance to men and women of every generation. With over 1,000 points of sale across Indonesia, including wholesalers, partner gold stores, e-commerce platforms, and more than 80 Harta Dinata Abadi stores across Indonesia, we bring our products closer to you, ensuring accessibility for every customer, within the nation and also worldwide. Beyond retail, our subsidiary Gimelang Harta Dinata Abadi, Gadaiku, leads in the pawn industry, with over 100 units across 6 provinces, offering trusted financial solutions backed by gold. Meanwhile, our subsidiary, MS Karya Abadi, thrives as a trusted direct selling company, empowering communities and creating opportunities. Our commitment to excellence is strengthened as we work closely with major local mines, ensuring a responsible and ethical gold supply chain. In our pursuit of innovation, we've forged a groundbreaking cooperation with Bank Seraya Indonesia through the launch of BSI Gold. While we believe collaboration is at the heart of our success, together with Pegadaian, we are entering a new era of gold investment as the main player in the ecosystem of bullion bank in Indonesia. Through the years, we are honored to be recognized through numerous awards, a reflection of our unwavering dedication, while our corporate social responsibility initiatives continue to uplift communities. Ensuring our success is shared with society, with innovation, integrity, and craftsmanship at our core, providing you a timeless beauty and investment, empowering your dreams and building a brighter future. Harta Dinata Abadi. Ya, baru saja kita simak video company profile dari HRTA, dan pemirsa selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan juga Ibu manajemen dari Perseroan. Terlebih dahulu saya akan sapa Bapak Tendra Krisnanda selaku Director Investor Relations. Selamat siang Pak Tendra. Selamat siang Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan kali ini, dan berikutnya saya juga ingin sapa Ibu Katrina Vincentia selaku Investor Relation Manager. Selamat siang Ibu Katrina. Siang Pak Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan kali ini di Public Expose Live 2025, dan hadirin yang terhormat, selama acara berlangsung jika ada pertanyaan kami silakan Bapak dan juga Ibu peserta untuk dapat menyampaikan pertanyaan tersebut melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Durasi pemaparan akan dilakukan selama kurang lebih 25 menit dengan alokasi sesi tanya jawab selama 15 menit. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan. Kepada Bapak ataupun Ibu kami silakan. Baik, terima kasih Pak Wiki. Mungkin bisa kita mulai untuk pemaparan dari Perseroan. Ya. Seperti yang sebelumnya sudah ada di company profile, Harta Dinata Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, industri perhiasan, dan emas batangan di Indonesia yang terintegrasi secara midstream hingga downstream. Di mana dari midstream memang kami memiliki beberapa fasilitas refinery dan juga manufaktur emas batangan dan perhiasan emas, di mana memang untuk upstream sendiri atau tambang kita tidak memiliki lini bisnis tersebut, namun memang kami masih bekerja sama dengan erat dengan beberapa tambang lokal di Indonesia, di mana memang tambang akan mengirimkan gold dore yang merupakan batangan emas dengan kadar di bawah 20% kepada refinery kami dan akan dimurnikan menjadi bullion atau emas batangan dengan kadar 99,99%. Nah, untuk
emas batangan tersebut akan dijadikan raw material atau input dari perhiasan dan emas batangan yang akan kami produksi. Kemudian dari sisi downstream sendiri, kami memiliki beberapa lini, yaitu ada wholesale dan retail, di mana kami telah berpartner dengan beberapa partner wholesale dan juga toko emas tradisional di seluruh Indonesia. Dan juga kami memiliki toko retail kami sendiri bernama Harta Dinata Abadi yang sudah tersebar juga di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga memiliki anak usaha Gadai, yaitu Gadaiku, dan juga kami juga memiliki komunitas dengan nama Memapan. Next. Ya, ini merupakan lini produk kami, di mana dari emas batangan kami memiliki lini produk bernama Emasku yang dimulai dari 0,1 gram hingga 1 kilogram. Dan juga untuk lini bisnis perhiasan kami bernama Ardor, dimulai dari 8 karat hingga 22 karat. Next. Ya, ini mungkin untuk gambaran market share kami hingga first half 2025, di mana bisa terlihat untuk permintaan dari Indonesia. Data ini kami ambil dari World Gold Council. Untuk permintaan emas di Indonesia hingga first half itu mencapai 22 ton. Dan untuk market share atau pangsa pasar gabungan dari Harta Dinata telah mencapai 39,93% di bulan Juni 2025. Di mana ketika kami pecah kembali sesuai dengan produk, yang pertama ada lini dari jewelry atau perhiasan. Untuk pangsa pasar perhiasan ada di level 9,6% di Indonesia. Dan kemudian dari lini emas batangan, kami memiliki pangsa pasar 55,13% di Indonesia, di mana memang bisa kami katakan untuk pangsa pasar kami di emas batangan sudah nomor 2 setelah Antam. Next. Ya, berikut merupakan omni-channel kami, di mana kami telah bekerja sama dengan lebih dari 80 partner wholesale yang mendistribusikan produk kami, 900 lebih retail shop atau toko emas tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga 93 retail store yang kami miliki dengan nama Harta Dinata Abadi. Sehingga di seluruh Indonesia kami telah memiliki lebih dari 1000 point of sales. Kami juga telah memiliki bisnis gadai yang dengan nama Gadaiku yang telah tersebar di 6 provinsi. Hingga kini kami telah memiliki 114 cabang gadai, dan kami juga mendistribusikan produk kami di digital platform, yaitu website emasku.co.id, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Next. Ya, ini berikut merupakan partner-partner kami secara finansial maupun partner import kami. Ada Metalor, StoneX merupakan beberapa partner dari import kami, dan juga mungkin beberapa partner dari institusi keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman. Next. Ya. Mungkin kita akan masuk ke financial highlight, di mana sebelumnya kami ingin menekankan dulu bahwa harga emas secara global maupun harga emas secara nasional atau lokal itu pergerakannya cukup berbeda, di mana memang di tahun 2025 ini pergerakannya sudah cukup signifikan peningkatannya. Jika kita lihat di first half 2025, peningkatan harga emas secara lokal sudah mencapai 42% secara year on year dibandingkan dengan bulan Juni tahun lalu. Namun yang bisa kami katakan adalah untuk peningkatan harga emas lokal sendiri cenderung lebih tinggi, karena bisa Bapak Ibu lihat dari grafik pertumbuhan harga emas secara year on year, di mana pada tahun 2013 ketika terjadinya penurunan pada harga emas global sebesar 15%, harga emas di Indonesia hanya turun sebesar 6%. Kemudian diikuti oleh tahun 2014 dan 2015 ketika harga emas global masih mencatatkan penurunan sebesar 10% dan juga 8%. Untuk harga emas global lokal sendiri di Indonesia itu telah mencatatkan pertumbuhan di level 2 hingga 3%. Hal ini juga terlihat ketika COVID dan juga tahun 2024 dan 2025 memang terlihat untuk pertumbuhan dari harga emas di Indonesia cenderung lebih tinggi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu karena adanya peran dari nilai tukar rupiah yang mempengaruhi pergerakan harga emas di Indonesia, di mana memang pelemahan dari nilai tukar cenderung mendorong untuk harga emas di Indonesia menjadi lebih tinggi. Nah, hal ini bisa menjadi advantage atau keuntungan bagi pemain emas di Indonesia maupun
Bapak Ibu yang sudah berinvestasi dalam emas batangan. Next. Ya, berikut merupakan performance dari top line dan bottom line atau pendapatan dan juga laba bersih hingga bulan Juni 2025, di mana memang hingga Juni 2025 untuk performance kami bisa dibilang dicatatkan all time high performance, di mana untuk top line kami telah bertumbuh sebesar 82% secara year on year dan bottom line kami atau laba bersih bertumbuh hampir 70% secara year on year. Next. Ya, berikut merupakan dari breakdown untuk dari income statement kami, di mana untuk pendapatan bertumbuh 82% dan bottom line di 69%. Memang mungkin Bapak Ibu bisa melihat untuk di net profit margin adanya sedikit penurunan. Hal ini disebabkan oleh product mix kami, di mana memang untuk di first half 2025 untuk product mix kami sekitar 92% itu berasal dari emas batangan, di mana emas batangan perlu diketahui memiliki margin yang lebih rendah daripada perhiasan. Nah, jika kami breakdown lagi untuk pendapatan sendiri secara revenue hingga first half 2025 secara 80% itu berasal dari wholesale, di mana wholesale ini juga telah mencakup bullion bank. Kemudian sekitar 18,91% berasal dari retail atau bisnis kami sendiri, yaitu toko perhiasan milik Harta Dinata Abadi baik online maupun offline. Dan untuk porsi ekspor kami di tahun ini memang sudah cukup turun sangat signifikan memang karena kami memfokuskan bisnis kami untuk di tahun ini lebih ke penjualan di domestik. Ya, baik untuk pendapatan sendiri, pertumbuhan pendapatan disupport oleh peningkatan dari penjualan Harta Dinata yaitu emas murni yang meningkat sekitar 20% atau 19,38% secara year on year mencapai 8,8 ton di bulan Juni 2025 dan juga peningkatan dari harga jual atau average selling price yang meningkat sekitar 59% secara year on year ke level 1,6 juta rupiah per gram. Next. Ya, berikut merupakan profitability, beberapa rasio profitability dan juga debt to equity ratio, di mana memang kami melihat adanya tren yang positif dari beberapa rasio kami, di mana return on asset kami melihat adanya improvement dari sebelumnya di tahun 2024 di level 7,42%, sekarang improve ke level 10,24%. Untuk return on equity juga adanya improvement yang cukup signifikan dari sebelumnya 18% menjadi sekitar 26,79%. Kemudian dari interest bearing debt per equity juga masih cukup manageable, masih ada di level 1,53 kali. Next. Ya, berikut merupakan gambaran dari production dan utilization dari pabrik kami, di mana memang tahun 2025 adanya peningkatan dari kapasitas refinery kami dari sebelumnya 12 ton menjadi 16 ton. Sehingga total kapasitas pabrik kami untuk manufaktur perhiasan mencapai 30 ton dan untuk manufaktur atau refinery mencapai 18 ton. Hingga first half 2025 untuk volume produksi kami mencapai 9,6 ton dengan utilisasi di level 40,22%. Nah, hal ini untuk utilisasi sendiri memang disebabkan oleh tingginya utilisasi dari refinery kami karena untuk produk mix dari kami memang dominan dari emas batangan, namun untuk produksi perhiasan itu masih cukup rendah. Makanya untuk dari utilisasi kami baru mencapai 40,22%. Memang yang kami harapkan di tahun depan adanya peningkatan utilisasi di level 50 hingga 60%. Next. Ya, ini untuk kebijakan dividen di mana memang Harta Dinata selalu konsisten untuk berkomitmen untuk membagikan dividen sejak kami IPO dengan level payout ratio di level 20 hingga 25% dan dividen yield di sekitar 3%. Next. Ya, mungkin untuk selanjutnya untuk role harta dalam bullion bank akan dilanjutkan oleh Pak Tendra. Oke, terima kasih Katerina. Seperti yang memang dari teman-teman di capital market pun juga sadarin bahwa seiring dengan peningkatan harga emas yang signifikan itu menyentuh untuk all time high-nya
dia lebih dari 3.500 US dollar per troy ounce. Ini pun juga merupakan salah satu katalis yang mendorong memang performa kinerja dari saham harta dinata di secondary market itu meningkat signifikan. Nah, dari segi untuk di fundamental sendiri, memang di harta dinata kita mendapatkan katalis yang positif, terutama dari kontribusi untuk penjualan di dalam ekosistem Bullion Bank, di mana harta dinata kita saat ini menjadi partner utama, salah satu partner utama, ini yang menyalurkan emas produk kami yang dalam bentuk untuk Bullion Bar itu kepada Pegadaian Persero dan juga Bank Syariah Indonesia. Yang dimana dari untuk kontribusi dua Bullion Bank ini sendiri hingga di first half tahun 2025 ini kami sudah menjual, harta dinata sudah menjual itu sebanyak 4,8 ton atau setara dengan 51% dari total pendapatan konsolidasi perseroan hingga periode Juni tahun 2025. Kami melihat bahwa kontribusi dari untuk Bullion Bank ini ke depannya masih tetap akan meningkat seiring dengan untuk pengembangan beberapa kita lihat di ekosistem yang ada di Bullion Bank sendiri. Kami optimis bahwa realisasi dari untuk memang Bullion Bank di Indonesia ini pun juga lebih tinggi dibandingkan memang target awal yang kami berikan, yaitu hanya sebesar 500 kg itu penjualan kepada Bullion Bank itu setiap bulannya. Next. Dampak dari Bullion Bank terhadap untuk overall ekonomi Indonesia itu sangat besar, di mana diproyeksikan dari untuk Bullion Bank ini apabila memang eksekusinya itu berjalan dengan baik, maka secara untuk pertumbuhan terhadap kontribusi di perekonomian Indonesia ini bisa bertumbuh itu sebesar 1,3% tambahan dan juga bisa menambah lapangan pekerjaan baru itu lebih dari 800.000 tenaga kerja baru yang bisa dihasilkan itu lewat ekosistem Bullion Bank. Yang dimana memang kami harapkan ini pun juga menjadi salah satu penopang di Indonesia sendiri di tengah memang terjadi pergeseran terkait dengan kita lihat underlying mata uang yang sekarang ini dipakai itu balik lagi kepada untuk emas sebagai underlying yang memang solid ke depannya. Next. Posisi harta dinata, seperti yang sudah disampaikan oleh Katrina sebelumnya, kami memang tidak memiliki untuk tambang. Harta dinata itu tidak memiliki tambang, tetapi memang mitra utama kami ini berasal dari salah satunya pertambangan lokal, di mana pertambangan lokal itu berkontribusi sekitar 25% saat ini terhadap total supply untuk di harta dinata. Yang dimana apabila teman-teman juga bisa perhatikan di catatan laporan keuangan untuk salah satu pertambangan besar emas di Indonesia yaitu BRMS kodenya, penjualan hingga di first half tahun 2025 itu lebih dari 95% memang hasil output dari untuk pertambangan emas yang ada di BRMS itu pembeli utamanya adalah harta dinata. Nah, kemudian di bagian di midstream memang menjadi salah satu kekuatan di harta dinata, kami memiliki untuk value chain itu yang memang terintegrasi, di mana dari tambang kami bisa proses, di mana kami memiliki fasilitas refinery sendiri, yang di mana di tahun 2025 akhir hingga ke 2026, memang target dari untuk kapasitas refinery itu nantinya ke depan akan ditingkatkan hingga mencapai 30 ton per tahun. Nah, di sisi untuk di gold jewelry dan juga untuk di gold bar sendiri, memang harta dinata saat ini sudah memiliki untuk 4 pabrik, yang dimana ke depannya kami sedang memfinalisasi untuk pabrik terintegrasi, di mana akan fully operated itu di periode Oktober tahun 2025 nih, atau di fourth quarter tahun 2025. Di bagian downstream, yang menjadi kunci dari competitive advantage yang dimiliki oleh harta dinata, yaitu kami memiliki untuk lebih dari 1.000 point of sales, baik dari kombinasi dari grosir, dari untuk jumlah toko milik sendiri, maupun juga jumlah toko yang kami berpartner dengan toko-toko emas tradisional. Itu lebih dari 1.000 titik di seluruh Indonesia. Next. Next. Terkait dengan untuk strategi, memang di Harta Dinata sendiri kami memiliki untuk 6 strategi utama, di mana yang pertama itu Harta Dinata akan berfokus, next presentationnya, kepada untuk market domestik dibandingkan dengan ekspor. Nah, memang teman-teman dari investor mungkin cermati, di tahun 2023 saat awal Harta Dinata itu bergerak di bidang ekspor, memang kontribusi ekspor itu berkontribusi signifikan.
kepada pendapatan harta, di mana berkontribusi lebih dari 33% waktu di tahun 2023. Tetapi memang kontribusi dari ekspor itu terus menurun, di mana hingga di first half tahun 2025 ini kontribusi ekspor itu sudah hampir memang di bawah dari 5%. Nah, hal yang melatar belakangi itu karena di tengah ketidakpastian yang terjadi di global saat ini, memang bagi Harta Dinata kami lebih berfokus untuk menjadi salah satu pemain utama di ekosistem Bullion Bank, karena ini merupakan low hanging fruit bagi Harta Dinata. Karena apa? Karena Bullion Bank Indonesia sekarang ini lagi memang gencar-gencarnya untuk memang menambah pasokan dari untuk emas yang dimiliki oleh Bullion Bank. Sebagai gambaran, dari penjualan 4,8 ton yang memang sudah terrealisasi penjualan itu dari Harta Dinata, sebenarnya terkait dengan untuk total demand yang dibutuhkan dari dua Bullion Bank, seperti halnya Pegadaian dan juga Bank Syariah Indonesia, Harta Dinata itu baru untuk berkontribusi kurang dari 20% terhadap total kebutuhan setiap tahunnya dari dua pemain utama untuk di Bullion Bank Indonesia. Jadi peluang untuk di Bullion Bank Indonesia itu masih sangat besar bagi pemain seperti Harta Dinata. Kedua, kami akan terus meningkatkan dari brand image yang dimiliki oleh Harta Dinata sendiri, di mana kami terus untuk memang topang dari untuk hasil output terutama di perhiasan kami, itu lewat authentic design dan juga inovasi yang berkelanjutan. Di mana teman-teman pun juga bisa perhatikan bahwa kami yang menjadi pionir, salah satunya itu juga untuk memproduksi emas yang berbentuk itu adalah consumer product dengan gramasi mikro, yaitu mulai dari 0,1 gram. Dan sekarang pun juga kami menginisiasi untuk memang memberikan untuk satu inovasi kepada pasar, yaitu dengan untuk seri dari Anabul. Dengan untuk memang gramasi itu adalah 0,2 gram. Yang keempat, yang menjadi salah satu game changer bagi Harta Dinata di akhir tahun 2025 ini atau juga awal tahun 2026, yaitu memang ada ekspektasi dari untuk perbaikan margin, di mana produk emas batangan kami, ini pun juga kami sedang proses untuk finalisasi mendapatkan sertifikasi LBMA, di mana ketika LBMA ini pun juga bisa didapatkan, targetnya itu adalah di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026, ini pun juga bisa menjadi salah satu untuk penopang untuk di dalam perbaikan margin di Harta Dinata secara overall. Yang kelima, yang menjadi kunci yang tidak kalah penting bagi kami sebagai koperasi, yaitu kami harus memang make sure terkait dengan untuk supply. Karena yang menjadi isu bagi untuk industri emas secara overall yang ada di Indonesia, ini bukan di sisi demand, tetapi lebih ke sisi supply. Yang dimana salah satu supply yang besar yang bisa didapatkan, itu adalah dengan kerjasama dengan beberapa untuk pemain tambang, terutama pertambang lokal, itu yang reputable. Dan juga di Harta Dinata kami memastikan dengan untuk beroperasinya pabrik refinery kami dengan berstandar internasional dan juga kedepannya pun juga memiliki sertifikasi LBMA, bahwa kami memastikan kami menyuplai untuk emas dari untuk di Harta Dinata itu dengan untuk supply sourcing itu yang memang terpercaya, yang dimana kami pun juga menghindari dari untuk beberapa memang tidak mau menerima itu dari untuk beberapa sumber itu dari untuk illegal mining. Yang keenam pun juga itu sudah kami sampaikan bahwa kami sedang dalam proses untuk finalisasi untuk integrated factory yang memang ditargetkan bisa untuk memang selesai dan fully operating itu di akhir tahun 2025 ini, di mana ini pun juga bisa meningkatkan baik dari sisi untuk di output jewelry desainnya kami dan juga dari segi untuk di efisiensi. Mungkin sekian yang kami sampaikan dari Harta Dinata. Mungkin untuk tahap selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan untuk di Q&A session. Thank you. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada Perseroan atas pemaparan yang telah diberikan. Dan saat ini kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab. Dan kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan langsung bacakan. Pertanyaan yang pertama ada dari Zeta dari IDN Financials. Pertanyaan pertama adalah dengan kinerja penjualan bullion yang mengalahkan perhiasan, apa ada revisi target penjualan masing-masing segmen hingga akhir tahun 2025? Kemudian masih terkait dengan tren bullion yang mengalahkan perhiasan, apa HRTA akan shifting fokus dan strategi usaha ke depannya, misalnya memperlambat ekspansi outlet perhiasan. Silakan Bapak Ibu. Oke, terkait dengan memang kontribusi ya untuk antara bullion versus dengan untuk perhiasan. Memang di tengah kondisi sekarang ketidakpastian masih tinggi dan juga ada perlambatan dari untuk daya beli masyarakat Indonesia secara overall, memang kontribusi dari penjualan bullion ini masih akan mendominasi
penjualan di Harta Dinata, terutama di tahun 2025, di mana penjualan bullion itu akan berkontribusi lebih dari 90%. Hingga kalau kita lihat pun juga, nantinya pun juga dari kontribusi, terutama di quarter 2025 ini, memang kami melihat salah satu pemain, terutama untuk di Bank Syariah Indonesia, ini pun juga akan mulai berkontribusi itu lebih untuk memang material kepada pendapatan konsolidasi harta, terutama starting di quarter tahun 2025, di mana ini pun juga akan menjadi salah satu faktor yang mendorong produk mix untuk di emas batangan ini akan lebih tinggi. Bisa mencapai hingga ke 94 atau hingga 95% itu terhadap pendapatan konsolidasi perseroan hingga di akhir tahun 2025. Nah, kemudian apakah akan terjadi revisi? Secara untuk ditarget dari untuk penjualan Harta Dinata dan juga di mix, kami masih untuk memang mempertahankan dari untuk memang mix yang ada itu di sekitar angka 91% hingga 92% kontribusi dari untuk memang penjualan bullion. Tetapi memang kami nanti akan tunggu realisasinya memang nanti di quarter tahun 2025. Di mana target penjualan yang kami masih optimis bahwa di tahun 2025 ini penjualan di Harta Dinata itu masih bisa bertumbuh hingga di 50% hingga 60%. Itu year on year dibandingkan dengan untuk realisasi di tahun 2024. Kemudian kedua, terkait juga dengan untuk tren bullion, apakah harta akan fokus dan strategi ke depannya? Memang tadi yang sudah disampaikan bahwa kami akan berfokus lebih ke pasar domestik, di mana kami akan menjadi salah satu mitra utama di dalam ekosistem bullion Bank Indonesia, di mana kami meyakini dengan untuk sertifikasi LBMA yang kami targetkan bisa didapatkan di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026, Harta Dinata akan semakin memperkuat posisi kami ini sebagai salah satu untuk memang penyuplai emas batangan yang terpercaya bagi masyarakat Indonesia dan juga di ekosistem bullion bank Indonesia hingga tahun-tahun mendatang. Kemudian untuk terkait dengan untuk ekspansi di retail sendiri di outlet, memang target dari manajemen sendiri masih tetap on the track karena untuk di retail terutama untuk di cabang yang dimiliki oleh Harta Dinata sendiri, bagi kami sendiri ini merupakan salah satu future untuk di bisnis retail. Oleh karena itu juga manajemen memang menargetkan untuk penambahan jumlah outlet milik sendiri itu sebanyak 10 hingga 15 outlet itu setiap tahunnya. Di mana di tahun 2025 ini memang ditargetkan itu penambahan jumlah outlet itu mencapai totalnya itu adalah 100 outlet. Dibandingkan dengan tahun lalu itu di angka sekitar 85 outlet. Baik, pertanyaannya sudah dijawab untuk pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Zeta ya. Berikutnya pertanyaannya dari Rilanda, jurnalis Kontan. Izin tanya, berapa total penjualan emas batangan dan perhiasan HRTA hingga semester 1 tahun 2025 dan berapa masing-masing porsinya terhadap total penjualan di periode tersebut? Kemudian bagaimana proyeksi penjualannya di semester 2 dan strategi apa yang akan dilakukan untuk mendorong penjualan? Silakan, Bapak Ibu. Oke, mungkin Kak Rita bisa bantu. Baik. Untuk hingga first half 2025, penjualan emas batangan dan perhiasan totalnya mencapai 8,8 ton, di mana jika dibagi untuk perhiasan itu porsinya mencapai 92% dan sisanya untuk emas batangan di 92% dan sisanya di perhiasan. Nah, mungkin untuk proyeksi penjualannya sebelumnya Pak Tendra juga sudah menginfokan ya, mungkin untuk di 2025 ada kemungkinan untuk porsi dari emas batangan itu bisa meningkat hingga 95% di tahun 2025. Dan memang dari sisi volume kami menargetkan untuk sekitar 20 hingga 30%, di mana memang untuk ditarget di 2025 mencapai 17 hingga 18 ton. Dan mungkin untuk strategi penjualan, saya kembalikan ke Pak Tendra. Oke, terkait dengan secara strategi penjualan, memang hingga di first half tahun 2025 ini memang terlihat kontribusi penjualan terbesar itu melalui channel di Bullion Bank. Dan memang hingga di second half tahun 2025, kami melihat pun juga dominasi dari untuk memang kontribusi Bullion Bank ini masih akan terus meningkat, di mana kami memang tetap menjaga untuk porsi yang memang ideal, yaitu di sekitar angka untuk 50 hingga 60% terhadap total pendapatan konsolidasian hingga di akhir tahun. Di sisi lain, memang yang menjadi untuk salah satu kunci bagi Harta Dinata sendiri, ini kami terus untuk memang menjaga dan terus meningkatkan untuk pertumbuhan dari untuk memang segmen di retail. Karena segmen di retail sendiri ini merupakan salah satu untuk memang kunci
bagi Harta Dinata untuk memang bisa nantinya ke depan itu meningkatkan margin perseroan atau juga meningkatkan dari segi kualitas bisnis yang dimiliki oleh perseroan ke depannya. Mungkin sekian. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikutnya pertanyaan datangnya dari Rama dari Bisnis Indonesia. Di tengah kembali menguatnya harga emas saat ini, apakah HRTA memiliki rencana untuk merevisi target pendapatan atau laba? Sebelumnya Harta menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 47% di tahun 2025. Kemudian pertengahan tahun lalu HRTA menargetkan penambahan 100 toko baru sepanjang tahun 2025 dan berapa yang sudah terrealisasi dan berapa capital expenditure yang terserap dan mayoritas menyasar daerah mana. Dan selain itu, apa ada rencana untuk menambah unit gadai oleh PT Gemilang Harta Dinata Abadi? Kemudian, berapa target penambahan kapasitas produksi refinery HRTA tahun 2025 secara total? Untuk pertanyaan terakhir dari Rama Bisnis Indonesia. Boleh satu-satu nggak, Mas baik, Wiki? baik. Banyak banget, iya. Baik, silakan dijawab Pak Tendra. Mungkin terkait dengan target pendapatan dan juga laba ya. Sebenarnya kalau dilihat kan realisasi hingga di first half tahun 2025 itu sudah terlihat bahwa realisasi secara overall memang pencapaian Harta Dinata di first half tahun 2025 itu sudah di atas dari target yang memang dicanangkan oleh manajemen sendiri itu di awal tahun 2025. Jadi memang sudah kami berikan bahwa pertumbuhan pendapatan di Harta Dinata di tahun 2025 ini bisa bertumbuh di sekitar angka 50% hingga 60%. Itu hingga di akhir tahun 2025, di mana proyeksi dari pertumbuhan laba bersih itu di angka 30 hingga 40% year on year dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kemudian terkait dengan untuk di jumlah dari gerai, kami tetap mempertahankan untuk targetnya itu adalah 100 toko hingga di akhir tahun 2025, di mana yang sudah terrealisasi, mungkin Katie bisa bantu jumlah tokonya kita hingga per sekarang berapa, Kat? Hingga first half 2025 sudah mencapai 93 toko. Sudah 93 toko, di mana realisasi CAPEX yang terserap itu juga masih inline, di mana realisasi CAPEX dari Harta Dinata sendiri itu sudah terserap lebih dari 55%, di mana memang CAPEX yang terbesar itu memang dialokasikan salah satunya secara overall itu adalah pembangunan pabrik yang terintegrasi. Ya memang kami targetkan itu bisa untuk semuanya selesai, itu di fourth quarter tahun 2025 ini. Kemudian untuk di daerah terkait dengan ekspansi, memang di Dinata sendiri ini mulai memang melakukan ekspansi itu di luar dari Pulau Jawa, di mana target penambahan dari untuk gerai itu memang tersebar dari untuk di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Ya memang diharapkan ini pun juga bisa menyasar untuk di daerah-daerah yang memiliki untuk potensi yang besar untuk pembelian emasnya kami, terutama untuk perhiasan dan juga emas batangan, itu yang memang dekat dengan untuk area-area yang kaya akan komoditas. Kemudian terkait dengan untuk penambahan jumlah unit gadai, ini pun juga bisa dibantu oleh Katie. Ya, untuk jumlah unit gadai hingga first half kami telah mencapai 114 unit dan memang untuk target di tahun 2025 itu mencapai 125 unit di 6 provinsi di Indonesia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan penambahan kapasitas produksi refinery Harta di tahun 2025 ini, memang ini kami masih tahap finalisasi, tetapi memang arahan dari manajemen sendiri, memang secara untuk maksimal, kami bisa tingkatkan kapasitas refinery kami itu full, itu dari 18 ton menjadi untuk 30 ton di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026. Kemudian pertanyaan yang keempat itu terkait dengan kontribusi kepada Bulan Bank. Apa upaya untuk menambah kontribusi tersebut? Yang pertama, sebenarnya dari sisi yang di kami sendiri, ini yang menjadi salah satu untuk memang kunci bagi Harta Dinata, itu adalah terkait dengan untuk memang perolehan supply. Inilah pun juga yang memang kami sampaikan tadi di dalam untuk 6 strategi utama, di mana Harta Dinata akan aktif memang untuk menjalin kerjasama dengan beberapa pertambangan yang ada di lokal. Di mana saat ini memang menjadi salah satu untuk partner utama kami itu adalah BRMS, yang menjadi salah satu untuk sumber yang paling untuk besar untuk di pertambangan yang ada di Harta Dinata. Nah, mungkin teman-teman juga bisa perhatikan nanti di quarter tahun 2025 ini, Harta Dinata pun juga akan mulai mendapatkan untuk supply itu yang lebih untuk memang signifikan itu dari salah satu untuk anak usaha juga pertambangan untuk yang TBK, yaitu United Tractor, adalah pertambangan Martabe. Nah, ini pun juga merupakan salah satu strategi Harta Dinata untuk bisa memperkuat
posisi kami untuk di ekosistem Bullion Bank, terutama dari untuk memang keamanan dari supply. Yang kedua pun juga memang kami ingin memang dalam untuk tahap finalisasi untuk sertifikasi LBMA yang memang ditargetkan itu bisa didapatkan di akhir tahun 2025 ini atau di awal tahun 2026. Kemudian Mas Wiki boleh untuk dielaborasi lagi, tadi ada pertanyaan lainnya. Baik, kita bergeser ke pertanyaan yang lain saja, Mas Oke. Pak Tendra, maksud saya, karena untuk pertanyaan dari jurnalis kita masih punya sesi press conference setelah ini begitu ya. Kita bergeser ke penanya berikutnya dan ini adalah penanya terakhir di sesi tanya jawab kali ini. Dari Stefan, investor individu, izin bertanya, Harta Dinata memiliki, maksud kami, Harta Dinata sebelum COVID memiliki margin bersih 4,5%, namun 2 tahun terakhir margin bersih turun menjadi sekitar 2,4% karena perkembangan omset yang sangat baik. Pertanyaannya adalah apakah Harta Dinata memiliki rencana untuk membalikan margin bersih di sekitar 4,5% lagi atau lebih fokus kepada peningkatan penjualan? Terima kasih. Oke, mungkin terkait dengan pergeseran margin, tadi Katerina sudah untuk memang bantu menjawab ya, bahwa memang terjadi untuk pergeseran itu yang signifikan, di mana kalau teman-teman perhatikan di bawah tahun 2021, memang kontribusi penjualan Harta Dinata itu yang besar tuh dari untuk perhiasan. Full itu dari perhiasan kebanyakan memang. Nah, memang bergeser setelah pandemi COVID hingga sekarang, kontribusi dari untuk memang penjualan bullion ini meningkatnya signifikan sekali. Di mana tadi juga disampaikan oleh Katerina bahwa hingga di first half tahun 2025, itu kontribusi penjualan bullion terhadap total pendapatan konsolidasian harta itu sudah mencapai angka 92%. Nah, inilah menyebabkan salah satu faktor utama dari pergeseran produk mix yang menyebabkan memang terjadi untuk penurunan margin itu yang secara memang gradually terjadi itu sejak untuk di pandemi COVID tahun 2020 tahun 2020. Nah, kedepannya apa yang menjadi untuk memang strategi bagi Harta Dinata untuk bisa mengembalikan untuk margin hingga balik lagi. Kalau angka 4,5% memang untuk pertumbuhan balik lagi ke angka tersebut itu memang membutuhkan waktu ya. Di tengah memang kita lihat kontribusi dari penjualan untuk emas batangan ini masih tinggi. Nah, tetapi mungkin yang bisa kami bagikan dalam jangka waktu pendek ini adalah di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026, memang Harta Dinata sedang tahap finalisasi untuk mendapatkan sertifikasi LBMA. Di mana apabila teman-teman juga bisa perhatikan, perbandingan antara produk Harta Dinata dengan gramasi yang sama dan juga priority yang sama dengan salah satu untuk memang produk emas utama yang ada di Indonesia dengan brandingnya yang kita tidak perlu untuk sebut. Nah, itu selisih harganya tuh memang bisa mencapai hingga ke 2%-an atau juga hingga ke 3%-an. Yang dimana bagi Harta Dinata sendiri ketika kita dapatkan untuk memang LBMA ini sendiri, ini kita bisa untuk memang secara bertahap naikkan harga produknya di Harta Dinata itu hingga mencapai 1%. Yang dimana kontribusi dari untuk memang 1% peningkatan dari average selling price di Harta Dinata ini secara moderat bisa memang bertranslasi terhadap untuk diperbaikan margin di Harta Dinata itu mencapai untuk 0,5%. Di mana 0,5% penambahan margin bagi Harta Dinata itu sangat besar. Karena mengingat untuk di first half tahun 2025 ini, margin laba bersih Harta Dinata itu hanya di sekitar angka 2,2%. Baik, dengan demikian dijawab pertanyaan terakhir, maka sesi Q&A berakhir. Terima kasih Bapak dan juga Ibu Manajemen. Hadirin, demikianlah sesi Tanya Jawab Public Expose PT Harta Dinata Abadi Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan juga Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan juga Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait PT Harta Dinata Abadi Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami silakan kepada Bapak dan juga Ibu untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Bapak ataupun Ibu, kami silakan. Oke, terima kasih atas dukungan dari IDX dan juga untuk dari teman-teman yang ada selaku regulator OJK dan juga KSEI. Demikianlah paparan public expose dari kami, dari Harta Dinata sendiri. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat posisi Harta Dinata itu sebagai salah satu pemain utama, terutama di ekosistem bullion di Indonesia, di mana ini pun juga memang kami akan fokus kepada pertumbuhan yang memang lebih berkualitas. Dan juga harapannya ke depan ini pun juga bisa memberikan nilai tambah, terutama bagi pemangku kebijakan
dan juga stakeholder, seluruh stakeholder yang dimiliki oleh Harta Dinata Abadi. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, maju terus, dan semoga kita ke depannya pun juga diberikan untuk peluang untuk bisa memaksimalkan setiap potensi yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tendra atas closing statement yang sudah diberikan, dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Harta Dinata Abadi Tbk. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dan juga perseroan. Dan sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Harta Dinata Abadi Tbk ini juga Anda dapat saksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu manajemen dari PT Harta Dinata Abadi Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.